Kembali lagi bersama gue, Rona F. Yulnero. Kali ini gue bersama teman-teman gue. Sebelahnya siapa? Gua Sujai. Oke, sebelahnya. Gua Arif. Nah, jadi kita bertiga di sini akan bercerita tentang cerita-cerita tentang horor. Apapun itu, yang penting kejadian horor yang pernah kita alami. Oke, tanpa panjang-panjang, tanpa banyak bicara, nama gue Rona, kita masuk ke videonya. Enjoy the podcast. Tonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Untuk podcast pertama ini akan diceritakan oleh Babang Ganteng yang bernama Arif Priyadi. Pada Arif Priyadi kita persilahkan. Dulu gua pas kecil pernah ke bidan itu. Gua sama bapak gua lagi duduk-duduk di depan. Terus gua nanya kan, itu apa putih-putih di atas pohon pisang itu? Itu malam deh. Malam Jam? habis isa kayaknya. Habis sisa. Oh iya. Bisa habis isa gitu. Gua nanya kan, Pak itu apa putih-putih di atas pohon pisang? Bapak gua nggak jawab sama sekali, langsung udah yuk masuk aja ke dalam. Kata dia. Gua baru ini udah gede ini. Oh, Nah, itu sosoknya tuh kayak gimana? Apakah pocong, kuntilanak atau tuyul atau gimana tuh? kayaknya sih pocong sih, setinggi pohon Pocong. pisang gitu Tinggi ukurannya. pohon pisang ya. Heeh. Ini gede Itu itu ya. enggak. Itu lu dia nangkring di pohon apa memang posisi di samping pohon deh? Di belakang pohon itu Belakang diri. pohon. Heeh. Kan pas pisang itu. Iya. Hmm. Kayak tingginya hampir sepon pisang itu. Oh, mukanya kelihatan nggak mukanya? Kalau muka nggak ingat gua. Cuma bentuknya. Sama tinggi cuma sepohon tinggi, pisang itu. Pohon pisang putih ya. Heeh. Langsung diajak masuk Ada ke abis darah itu. gitu nggak ada? Darah-darah dia berdarah atau Wah, kumuh? lupa gua kalau itu. Yang gue inget tuh gua ngeliat putih-putihnya aja. Putih-putihnya aja. Nah, setinggi kalau pohon pisang. kejadian itu pasti horor nggak sih? Serem kan? Asli. Apalagi pas masih kecil tuh biasanya kita kan peka banget sama Iya. hal Kayak yang nggak gituan. kelihatan ya, nah, hantu tak apa, tapi wih bagus sih itu mah. Asli cok, Asli. merinding sih kalau misalnya kita Asli kalau udah ada pohon pisang tiba-tiba ada Bang, tapi- putih-putih. Gini ya. Cuma memang kalau pisang itu memang rumahnya sih. asli Tahu gue. rumahnya Pocong sih, pusat tahu di sih. Pocong ya? pocong. Biasanya yang tinggi itu pocong lah rata-rata. Iya. Karena gini. Mungkin di FVP kalian juga pernah lihat. Jadi ini baru. Jadi ceritanya ibu ada satu keluarga itu ya. Oh, iya. Ya. Oh, pakai ini dong. Lupa anjir. Oke. Ini cerita sekilas aja sih kan. Ini juga pasti bakalan keluar di FYP kalian. Jadi video itu di sini tuh satu keluarga kayak lagi di kafe itu loh, lagi nongkrong lah keluarga gitu. Jadi si ibunya ini ngerekam, sini ngerekam. Terus ke belakang itu tiba-tiba bayang putih itu bebayang kayak kalau istilahnya kalau anak editor mah opacity-nya enggak 100%, kayak 50%. Jadi kayak halus kayak gitu dan loncat men. Dan itu gue yakin itu bukan refleksi, bukan apa dari, dan itu jelas banget dan tinggi. Ya loncat itu bukan loncat, posisi dia kayak gini. Ya kan ya, setahu kita kan kalau pocong itu kan terbang. Ya memang dia melayang tapi dia gini loh kayak tes gini. Itu yang kata gue. Karena gini ya, fun fact aja. Gue itu tipikal orang yang gue kalau ngeliat kayak kunti apa gitu ya belum pernah ya, dan jangan sampai lah. Kayak gue mulai dihantu film-film horor juga. Yang gue takutin kalau penampakan itu lebih ke pocong sih kalau gue. Bener, pocong itu kalau ternyata mukanya serem. Bukan, enggak, memang bentuknya yang enggak tahu, menurut gue lebih serem aja sih pocong itu. Lebih serem menurut gue. Gitu. Biasa aja putih sih. Ya gitu sih. Nah terus kalau cerita pengalaman gue pribadi ya, kalau gue itu sebenarnya, nah jadi gini nih, gue mau nanya nih sama kamu orang ya, sama teman-teman juga. Kalian percaya nggak apa itu Banaspati? Percaya nggak Banaspati itu apa? Tau nggak Banaspati itu apa? Manusia api. Nah percaya nggak? Iya. Enggak. Gue butuh jawaban dari kamu orang. Percaya apa nggak? Saya. Percaya. Rip? Nggak 100% gitu. Nggak 100%. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Gue butuh statement lah. Banaspati itu lebih kayak fantasi aja sih jauhnya. Fantasi, terlalu jauh dari realita kita aja mikirnya. Kalau pocong kan is oke lah, dia mati kan dikafanin, bentuknya itu masuk akal. Kalau Banaspati itu kayak fantasi, terlalu fantasi banget. Nah, kalau ngeliat asli ya belum tahu lah ya, belum pernah ngalamin juga kan. Nah lo kenapa lo percaya? Kalau gua percaya, kenapa rata-rata Banaspati itu dipakai oleh para pradukun tuh untuk ilmu hitam. Dari dukun. Kayak di, kalau contoh lah biasanya kan ada tuh di Banaspati di Jawa apa
Ya oke lah. Pokoknya di Indonesia, di Jawa ya. Biasanya ada penampakan itu kayak bola api dari sini ke sini tuh kelihatan. Orang-orang menganggap bahwa itu Banaspati, itu bukan kiriman santet. Tuh. Biasanya itu ilmu hitam. Kalau Banaspati bukan kayak Banaspati nongol kayak hantu pocong tuh enggak sih. Banaspati menurut gua ilmu hitam dia. Oh, buat ngirim Ilmu hitam, bukan untuk nakutin orang kalau gua. Karena kan ada dukun kan fisik kan orangnya. Itu sih. Kalau misal percaya. Kurir lah ya. Kayak kurir ya dia. Oke, gini. Gua sangat setuju dengan statement Arif dan Ronak karena memang gini. Gua itu pernah lihat hantu itu pas gua kecil doang. Gua ambil gede nggak pernah. Dan gua pastinya nggak percaya apa sih api maka kali aja tisu dibakar dilempar gitu ya kan gua mikirnya. Dan ternyata waktu gua apa ya ngikutin acara organisasi lah. Dan nginep lah ya camp gitu. Sekitar anggaplah di tempat itu ada 2 bukit. Tempatnya di mana? Ya gua nggak bisa ngasih tahu tempatnya karena ya takutnya orang nggak mau ke situ kan. Tapi intinya yang paling jelas dia tempat bumi perkemahan, dia di posisinya di Teluk. Jadi anggaplah kayak 2 bukit nih, 2 bukit. Gue di bukit seberang dan di seberang itu memang buat anak-anak ngecamp. Maksudnya kayak kalau lo ikutan sih kayak ini pos-posnya ini lo gitu. Nah jadi gini. Jadi kan gue di bukit 1 itu kan gue jelas banget kan karena tinggi lah ya posisi sejajar agak. Nah yang di tengah agak nurun. Tapi seberangnya ya itu bukit kedua itu. Nah, dan itu sekitar jam 2 malam. Dan di situ ada teman gua, ada 3 orang. Wih siapa itu yang ini? Wih siapa itu yang ini buat api unggun? Di pos mana? Orang orang udah nggak ada gini. Coba tuh lo lihat. Ya juga ya ada api. Ya kita kan kira-kira ya kayak bakar lah ya. Oh ini anak-anak kita lah yang organisasi membakar kayu di situ. Hilang tiba-tiba tas kok hilang Langsung padam gitu. dan itu kita orang bertiga, gua dan 3 rekan teman gua tuh kayak iya juga ya kok nggak ada, nongol lagi hidup lagi terus selang berapa lama mati sampai gua gini sampai woi lu lihat nih kalau sampai dia hidup matiin lagi berarti ini bukan emang bukan buatan manusia, bukan hidup terbang gini nih dia di tempat tapi gini atas bawah. Oh, gue jelas banget dan 3 temen gue tuh. Ya sampai gue aja kayak gini. Kalau itu nggak gerak dan itu mati, kalau udah mati lah ya. Ya itu berarti ya buatan manusia. Itu gitu. Dan gue justru selesai. Banaspati itu ada ternyata. Banaspati itu ternyata ada. Dan gue kayak dan itu ilmu hitam jatuh dan kayak gue mikirnya kayak gini. Ya, kayak gue mikirnya kayak waduh ilmu hitam, sampai gue takut itu kayak salah satu. Dan ternyata alhamdulillah nggak ada gitu. Nah makanya gue bertanya kalaupun itu memang para dukun santet atau kayak gimana, kok nggak ada yang kena di organisasi ya? Gue bukan ngedoain ya alhamdulillah sih nggak kena, tapi ada kenapa? Atau memang Banaspati itu memang bener ilmu hitam, tapi memang itu auranya negatif banget kayak istilahnya. Aura negatif kalau udah ada Banaspati udah positif, hantu-hantu setan-setan pasti banyak situ. Nah makanya gue iya kayak misalnya di situ ada banyak Banaspati, berarti di sini banyak banget. Nah dari situ gue kayak percaya banget. Dan alhamdulillah tapi gue nggak pernah kayak ketemu Poci, Kunti atau gitu tuh gue nggak pernah, tapi gue ngeliat gila lah wah itu sih di situ gue ya gue nggak takut sih ya, karena kan api lah ya, tapi gue memang merinding nih kok bisa hidup mati itu. Kalau kita buat juga pun harusnya masih ada jedanya, kalau tetap hidup kayak gitu aja. Dan itu gua sampai gua pancingin nih. Kalau ini mati, hidup lagi, berarti bukan manusia nih. Teman-teman gua berarti ya kayak kita lagi nih. Iya. Hidup lagi, mati lagi. Kita orang tontonin sampai benar-benar mati. Terus mati, udah habis itu nggak nongol lagi. Itu sih kayak wah gila. Dan anak organisasi juga pun ngerasain kalau aura memang aura di tempat kemah kita itu memang kayak kak pas kamu orang tadi duduk di belakang kamu itu ada pocong 3 nah 3 Siapa yang ngomong? ada cewek. Nah terus sebelum dia kan giliran tuh yang datang ke pos gua. Jadi si cewek ini bilang kak gue samperin, kenapa dek? Mau buang air kecil, mau wudhu dia bilang.
kenapa ya kan orang kita lagi kotor-kotoran tengah malam kok mau wudhu, terus gak apa-apa Kak mau wudhu aja, ya udah dong gue temenin. Di tengah perjalanan tuh ya gue nanya dong, gue kayak kenapa sih Kak, gak apa-apa Kak tapi ada gitu, ya dia nggak ngomong. Nah ada oke, kelar. Oh yaudah ya gue sebagai ini kayak gue buat positif dong, kayak udah deh itu mah pikiran kamu aja capek, udah lah wudhu saya temenin gitu, dari luar lagi. Nah tapi ada di kelas yang di organisasi itu memang ya ini yang udah selesai acaranya, dia baru ngomong, Kak pas kamar duduk itu 3 pocong di belakang kamar. 3 pocong. Tiga coba. Karena posisi kita di situ tiga orang juga. Oh 3 orang juga. 3 orang juga. Itu orangnya naik ngomong nggak cuma pas di kamar kita duduk aja, atau mengikuti Apa? kamu orang selama camp itu. Nah, kita kan duduk, adik-adik di depan kita orang. Gardu. Ya. Belakang itu pocong. Hah, lagi nonton kita orang. Lagi lihat kita orang. Ya, gimana ya? Ya gue nanya. Ya gue agak ketawa kan. Haha, iya ta serius ta. Emang si Poci ini ngapain? Maksudnya kayak marah kah, melotot kah dia kayak tempat ini. Kak, nah itu dia Kak, kok dia malah kayak anteng. Dengerin ya. Anteng dia ngeliat kamu orang kayak ya udah diem aja, ya udah. Makanya gue langsung ngomong kayak gini, Dek, saya juga ada penjaga lah gitu di dalam diri saya gitu, adalah dari orang tua gitu. Dan juga setahu saya kalau mau di depan manapun kalau kita nggak ganggu, ya setan juga sebenarnya alam gaib itu ketika mau mendekat dengan kita itu dia orang takut, energi kita lebih kuat gitu loh, aura kita lebih kuat. Nah gitu makanya ya, mereka nggak berani ngedekat gitu ya. Cuman kayak misal dari sini nih kita duduk sini, paling dia tuh kayak di meja di seitulah tembok lah tuh, tembok segitu kita duduk madep sana, dia posisinya di belakang. Dan di apa namanya di patokan tripod ini itu gardu. Ya jadi kita orangnya di gardu gazebo. Tadi kelihatan setengah gitu ya. Ya sama tetap anjir gitu kan. tinggi itu yang bikin aja tinggi semua. Tinggi. Rata-rata ini 3 orang. Wah kata gue ya. Nah dari situ gue kayak gue berpura-pura untuk tidak takut, tapi ya walaupun itu dia siang ya ceritanya, ketika kelar acara gue malamnya kepikiran. Wah gila. Itu sih gue kayak bener-bener pocong nyerah gue. Lemes gue. Kalau Ngomong tentang pocong ya, karena ada yang berapa hari kemarin viral lah ya, yang mana tuh? dia ketangkap CCTV karena pelanggaran polisi gitu kan, nggak pakai helm. Nah pas diselidiki itu yang nggak pakai helm itu pocong yang dia goncengin. Itu FVP tuh beberapa hari kemarin. Iya, masa kan di situ kan ada buat scan-nya kan, buat nonton videonya. Itu banyak orang yang udah ngeliatin Apa itu. keyword tadi gue lihat lah? Apa keywordnya? Lupa lagi. Pocong nanti ini pocong lah ya. Kena tilang. Pocong kena tilang ya, nanti gue cari coba. Iya, itu FVP banget itu kemarin. Pasti kamu orang juga udah pernah lihat lah, pasti lewat sekali-sekali. Iya. Kalau dari lo, Ron? Nah, kalau gue nih, walaupun gue suka horor ya, tapi gue jarang banget mengalami horor. Dan gue biasanya suka tuh bikin video-video horor, video creepy ataupun video creepy dan sudah dijelaskan kayak Win HD lah. Tapi gue ada nih satu pengalaman horor gue, satu-satunya sih, yang menurut gue tuh serem. Jadi gue bukan ketemu kuntilanak ataupun pocong, tapi gue ketemu genderuwo. Dan itu jelas banget. Nah, jadi ceritanya nih, jadi pas gue masih kecil ya, tahun 2011. Ini singkat doang kok, sebentar doang. Jadi saat itu pukul 5 subuh, gue tuh niatnya mau main apa sih? Mau maraton sama temen gue. Terus gue buka pintu lah, mau jemput dia orang kan, niatnya kan bangun-bangun jemput dia orang. Gue buka pintu, terus depan gue tuh kan ada ini kan, tempat duduk kan, duduk atau orang-orang situ. Nah di situ ada orang duduk, badannya gede, berbulu, dan di punggungnya ini berduri sambil duduk gini nih. Pegangnya gini, membelakangi gini. Kalau aja itu gue lagi lihat, membelakangi gini, duduk gini. Jadi kepalanya kelihatan dikit doang, di sini, berduri di sini nih, yang besar gini. Nah, karena gue udah ngeliat itu, gue nggak jadi maraton. Dan gue situ pas gue masuk kamar tuh gue merinding. Dan tapi untungnya pas masih kecil sih
tidur sama orang tua ya. Jadi gua pas ngeliat itu langsung masuk kamar, peluk orang tua gua dan lanjut tidur lagi. Bangun jam 7 dan langsung sekolah. Udah sih, itu doang gua pengalaman horor gua. Nggak panjang lebar, nggak apa, tapi ya cukup singkat, padat dan jelas, tapi sangat mengerikan. Itu sama ngeliat diem aja dia. Dia tuh diem aja, untungnya nggak nengok ke gue ataupun nyerang ataupun nyaprin, nggak, untungnya diem aja dia. Lagi di zaman itu masih sunyi-sunyinya lah. Sunyi bener, apalagi dulu tempat gua tuh kan sebelahnya ada kebon. Sekarang kan ada rumah orang, ada rumah sebelah tetangga ya. Dulu tuh kebon, sebelahnya kebon, sebelah tuh ada kebon, jadi dua kebon. Jadi kalau kebon depan itu katanya tuh ada penunggunya, Oh yang dulu tempat itu ya. kambing dulu, yang itu ada pada pohon penunggunya. Kalau sini sih ya nggak ada. Kebon depan itu yang ngeri itu. Ada pohon jambu juga gede itu, sama pohon atas ini. Nah, pohon atas ini ada pengalaman, tapi bukan gua. Pengalaman orang, ada orang nih ya. Ada orang. gua Enggak tidur. dengerin. Ada orang, dia tuh jalan malam-malam, tanjakan ini dekat rumah gue, ada tanjakan ya, Ya. iseng jalan, terus di atas pohon tuh ada yang gerak-gerak. Apa nih digeraknya, tak tupai tak apa, pas dilihat kok nggak apa, Apa itu? kaki buntung. Ya, Itu orang tuh dan- kata itu orang tuh langsung lari ngiprit yuk ke atas pohon itu, dan pohon ini sekarang tuh udah ditebang. Dan ada satu lagi nih cerita orang-orang sekitar rumah gua, dia tuh ya ceritanya masih tempat yang sama, pohon besar itu. Dia tuh lagi jalan, terus di depan dia tuh ada plastik warna merah. Ya. Karena di orangnya kan penasaran, apa di plastik warna merah. Terus dia terbesit, iseng tendang sampai kuat-kuat, der, kaki dia yang berdarah. Pas lo tau apa kan? Tau nggak apa yang dia tendang? Kepala. Iya, kepala itu gue. Itu setelah kejadian itu kaki dia busuk, dia amputasi. Iya. Gila. Sama ada lagi nih, ini mbak gua di gunung, alumni SMK gue ya. Itu dia pernah ngalamin, tau nggak, SMK kita itu pernah ada kejadian kesurupan dan sekolah kita ditutup beberapa hari. Ya. Ini kejadian tahun 2016. Jadi pada saat itu mbak gua sama temen gue ini ke kamar mandi, minta ditemenin kan, jalan mereka berdua nih. Itu posisi siang hari kan, jalan berdua ini. Terus tiba-tiba teman mbak gua nih diem, anggap aja teman mbak gua namanya Rini ya, Ya. mbak gua namanya Melan. Terus si Rini tiba-tiba diem, diem aja diem, nggak jauh sekali. Habis itu sama mbak gua di sapa, Rin, lo kenapa? Ada jawaban, Diem aja. diem aja, tanya terus ya, ada jawaban. Sampai tiba-tiba dia ngejerit kesurupan. Itu satu SMK itu geger itu. Sampai itu manggil guru agama tuh, sampai diobatin kan, diusir setannya. Dan akhirnya setelah usir, katanya di situ tuh ada penunggunya gue nggak tahu apa, tapi katanya perempuan. Itu kuntilanak ya, kuntilanak perempuan. Nah, karena situ tuh udah lama pernah di penunggu itu, cuman dia jarang ganggu. Tapi entah kenapa, entah cewek lagi apes keganggu kan. Nah, karena kejadian itu PGRI itu PSMK gue ini tutup beberapa hari. Ya pernah dengar cerita. Nah, itu dari mana tuh? Alumni juga? Alumni kan? Pernah dengar. Iya. Cuman ada loh cerita juga di alumni kita. Iya, coba. Dia tuh nginep lah kan acara. Siapa namanya nih? Lamaran aja. Apa namanya? Cewek cowok. Bila, coba. Anggap aja namanya Andi lah, Andi. Andi ya, Nah, Andi. dia itu kan sama kawan-kawannya nginep gitu di sekolah itu kan gara-gara ada acara. Nah, ceritanya tuh kan sunyi lah kan di sekolah itu. Nah, dia orang tidur lah bertiga. Salah satu kawan gue ini bangunin kawannya. Dia ngomong, kok depan rame amat ya? Cuma pas dia orang dari jendela tuh langsung sepi, langsung sunyi. Gitu. Dia mikir, halusinasi mungkin ya. Tidur lagi lah dia. Kedua kalinya itu katanya tuh dari 4 orang itu kedengeran banget ada yang gedor pintu. Iya. Itu kenceng gitu. Kenceng bener. Dia orang langsung baca surat-surat pendek, langsung ngerumpul lah pokoknya. Dia orang baca sholat, terus lama-lama hilang lagi gendorannya itu. Ada lah dia orang berani ngintip kan ke depan. Itu benar-benar kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya namanya jam 1 atau jam 2 malam itu di sekolah kan.
Oh pantas lanjut gila cok. Di sekolah itu dia orang. Dan katanya dia nanya ke guru, emang sering kejadian kalau ada acara malam kayak gitu. Cuma biasanya nggak ganggu, paling cuma lewat katanya sih. Itu dari kawan gua. Dengarnya sih wah, nggak sadar sih kalau gua kayak gitu. Iya sih. Apalagi kan TGRI itu kan belakang kosong itu kan kebun kosong Iya, ya. masih kebun. Kebun kosong, rumah orang juga nggak ada situ. Kebun kosong lopong, rumah orang paling pinggir sini, sini. Kotak ini kosong dia, kosong itu. Nggak tahu apa itu. Apa itu nggak tahu. Aku nggak tahu sekarang sih. Nggak tahu. Oh, sama kejadian ini. Jadi kita pas itu ya, maraton malam ya. Maraton. Tukang apa? Tukang mie tek-tek, Jalan-jalan. jalan-jalan tuh. Nah, lo aja cerita ya. Itu Gue lupa tuh. kita orang lebih ke jalan-jalan aja lah ya kan. Dari kejauhan itu kita orang ngeliat ada tukang mie tek-tek sama orangnya itu. Dia masuklah ke dalam rumah itu kan. Oh, kita orang mikirnya oh biasa Orang mesen ya. orang pesan. Pas kita orang udah mau mendekati tuh gerobak. Nah, itu rumah itu rumah kosong. Dan gerobaknya itu kayak hidup, cuma nggak ada apa-apa. Iya. Bener-bener kosong. Cuma lampunya doang yang hidup. Wih, langsung lari lah gitu orang. Udah nggak mikir-mikir lagi kawan ketinggalan atau Terus kita apa. berapa yang lihat itu? Semua 6 orang kan. 6-7 orang kita ngeliat itu. Wah, sumpah itu gua ngeliat banget itu kayak Langsung serem banget, Cok. itu bener-bener rumahnya kosong, Kosong ya udah itu. lama sampai banyak bener tanaman liarnya itu. Itu udah wah, Asli gitu. udah kan halusinasi sih kalau itu. Asli. Saya emang bener-bener masih ada gerobaknya di situ tuh. Hidup cuma nggak ada mie-nya sama sekali. Tahu botol-botol itu nggak ada, bener kosong cuma gerobak doang. Itu gila sih. Rinding gitu. Kalau masih ada konten orang cerita mungkin satu lagi mungkin atau Kalau cerita dari kawan ya, nggak cerita kawan nih boleh nih sekali satu lagi ya. dia kan tinggal di rumah ya kan. Nah, tahu nggak sih tempat naruh kunci mobil? Iya tahu. Kan bentuknya gini kan. Iya. Nah, dia lagi asik nonton sendirian, tiba-tiba jatuh kuncinya jatuh. Oh, berarti kayak doppelganger itu ya, sesuatu yang bergerak. Heeh. Ya, Tapi kan mistis. dia kan Kayak bentuknya doppelganger bukan? Sih, kok doppelganger apa sih? itu lah. Itulah. Cuma kan bentuknya kan ke atas kan, nggak mungkin dong jatuh ke pleset. Nggak mungkin kan dibentuk gini kan? Heeh. Nggak mungkin dong jatuh. Dia liatin terus itu nggak jatuh. Giliran dia palingin dari situ, nggak lama jatuh lagi. Wih, itu kata dia udah lagi sendirian lagi di rumah kata dia. Itu wah, mantep banget sih itu posisinya. Lagi sendirian, jam-jam berapa kata dia? Jam 11 atau jam 10 malam lah sekitaran. Lagi nonton TV. Kan madepin belakang kan, jatuh dia pletek. Dia lihat kunci motor kata dia, kunci mobil kata dia. Taruh lagi lah dia berpikir negatif dulu lah, positif dulu lah ya. Pas dia nonton lagi jatuh lagi. Dia liatin lah terus itu gak jatuh sama sekali. Pas dia berpaling dikit jatuh itu kunci, langsung matiin TV tidur ya. Itu nggak nampakin diri ya, nggak ada ya? Enggak, cuma jahil lah, Cuma jahil lebih ke lah. jahil. Mungkin pengen temenan lah ya. Iya, Kita nggak tahu. pengen nunjukin eksistensinya bahwa ada dia di situ ya. Iya. Mungkin segitu aja podcast horor kali ini. Kalau kalian Punya cerita. punya cerita ataupun kejadian horor, boleh deh kirim ke email di bawah ini. Nanti bakal gue baca ya. Mungkin sekian kepada Ari, thank you kepada Sujai yang sudah tidur, thank you juga. Terima kasih telah nonton dan terima kasih juga telah nonton podcast ini sampai selesai. Gue Rona F. Yurnero. See you.